Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Senang sekali Bu Devi hari ini bisa berjumpa lagi dengan kalian di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita tebak akan belajar apa ya? Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang pasti menyenangkan buat kalian. Kenapa? Karena kalian pasti suka akan tema yang akan kita bicarakan kali ini. Oke, hari ini kita akan membicarakan tentang dongeng. Wah, semua orang pasti suka ya kalau bercerita tentang dongeng. Apa itu dongeng? Kita akan bahas di hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah kita akan mengetahui apa dan bagaimana cerita fiksi. Apa saja yang terkandung di dalam cerita fiksi itu nanti akan kita pahami sama-sama. Oke, siap belajar ya? Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih anak-anak. Yuk, sekarang kita mulai belajar ya. Hari ini kita akan menceritakan tentang sebuah cerita fiksi. Apa ya cerita fiksi itu? Cerita fiksi adalah sebuah cerita yang terjadi tidak sesungguhnya. Jadi yang dimaksud dengan cerita fiksi itu adalah cerita yang tidak nyata, cerita yang imajiner, dan di sini ada contoh untuk cerita fiksi. Misalkan legenda, novel, cerpen, itu adalah contoh dari cerita fiksi. Ada juga fabel, sage, dan lain-lain. Kita bahas satu-satu ya. Nah, berbicara mengenai cerita fiksi, kita akan berbicara pula tentang unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita fiksi. Ada apa saja ya? Oke, yang pertama ada tema. Ada tokohnya siapa saja, kemudian bagaimana alur cerita dari dongeng tersebut, dan ada juga latar tempat, kemudian amanat dan sebagainya. Ya, ini adalah contoh unsur-unsur cerita fiksi yang akan kita pelajari. Oke, yang pertama adalah tema cerita. Tema atau topik cerita ini adalah suatu hal yang menjadi inti cerita dari sebuah dongeng yang dibahas. Misalkan ada dongeng atau cerita yang bertopik horor misalkan. Sesuatu yang menakutkan. Nah, selain itu tema cerita juga ada yang jenaka, yang bersifat lucu. Nah, kalian suka pasti kan? Oke, nah ini adalah contoh sebuah dongeng yang ada, misalkan tentang cerita kancil dan buaya. Nah, bagaimana ceritanya? Kalian pasti sudah membacanya ya, sudah tahu bagaimana cerita kancil dan buaya. Jika kalian belum tahu, ayo segera cari tahu bagaimana kelanjutan dari kancil dan buaya. Berikutnya, berbicara tentang tokoh dalam sebuah cerita fiksi, ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya tokoh protagonis dan ada yang namanya tokoh antagonis. Apa itu tokoh protagonis? Di sini tokoh protagonis adalah tokoh yang baik hati. Dia akan bersikap manis, cantik, dan menjadi orang yang dikasihani. Menjadi biasanya untuk protagonis ini adalah tokoh yang bisa menjadi pemenang ya untuk sebuah cerita biasanya. Tapi ada juga tokoh antagonis yang menjadi pemenang atau pemeran utama dalam sebuah cerita. Nah, sekarang apa itu cerita antagonis? Cerita antagonis itu atau tokoh antagonis itu adalah peran yang dia memiliki wataknya itu jahat kepada orang lain ya. Jadi di dalam cerita tersebut dia berperan sebagai tokoh penjahatnya. Nah, contohnya di dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, untuk tokoh protagonis adalah bawang putih, sedangkan untuk tokoh antagonis adalah bawang merah. Berikutnya kita berbicara tentang alur sebuah cerita.
Apa itu alur cerita ya? Oke, yang dimaksud dengan alur cerita adalah sebuah jalannya cerita. Bagaimana dia bergerak, apakah dia menceritakan dari awal sampai akhir, atau dari masa kecil ke masa dewasa, atau dari masa dewasa ke masa anak-anak. Nah, inilah yang dimaksud dengan alur maju dan alur mundur. Jadi yang dimaksud dengan alur maju itu menceritakan tentang kisah seseorang, misalkan yang dia diceritakan dari semenjak dia bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua. Nah, itu alurnya maju. Nah, sedangkan untuk alur mundur itu kebalikannya dari alur maju. Dia menceritakan tentang kisah seseorang dari masa tua, kemudian menceritakan masa remajanya seperti apa, kemudian masa kanak-kanaknya seperti apa. Jadi dua alur ini sama-sama penting dalam sebuah cerita. Ya, alur ini menentukan rame atau tidaknya sebuah cerita biasanya. Ya, pasti seru. Kalian suka kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini berikutnya kita berbicara tentang latar sebuah cerita. Apa itu latar ya? Latar itu, wah kalian pasti sudah tahu. Ini bercerita tentang sebuah tempat di mana cerita itu diadakan. Misalkan sebuah cerita terjadi di sebuah hutan. Nah, berarti terjadi di pedesaan atau di pegunungan atau di perkotaan, ya. Nah, ini yang namanya latar cerita, tergantung dari tema cerita juga biasanya. Oke? Berikutnya lagi, oh iya, ada satu lagi yang penting dari unsur-unsur sebuah cerita. Ada yang dinamakan hikmah dari sebuah cerita. Apa itu hikmah ya? Sepertinya sulit. Apa kata hikmah? Tapi tenang, hikmah itu kalian bisa tahu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata hikmah itu adalah sebuah manfaat, kesaktian, dan kebijaksanaan. Jadi maksudnya hikmah dari sebuah cerita adalah kita bisa melihat hal-hal positif apa yang kita bisa ambil ketika kita melihat sebuah film atau membaca sebuah cerita. Jadi yang dimaksud dengan hikmah dari cerita fiksi ini adalah apa poin penting yang bisa kita ambil, apa hal baik yang bisa kita ikuti, dan apa hal jelek yang harus kita hindari. Jadi itu poinnya. Yang dimaksud dengan hikmah dari cerita fiksi adalah kita bisa mengikuti hal-hal baik yang ditampilkan oleh cerita fiksi tersebut. Oke, kesimpulan dari pertemuan kita tentang cerita fiksi ini adalah tadi yang pertama adalah tentang cerita fiksi. Cerita fiksi itu cerita yang tidak sebenarnya. Ingat ya, cerita bohongan. Nah, selain itu ada juga tadi unsur-unsur dalam cerita fiksi. Ada alur, ada tokoh, kemudian ada latar tempat ya. Nah, banyak sekali alur-alur yang terdapat di dalam cerita fiksi. Nah, salah satunya di sini ada yang namanya tokoh protagonis dan antagonis. Kalian jangan lupa ya, kalau tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik, sedangkan tokoh antagonis itu tokoh yang jahat. Jangan kebalik ya. Oke, dan yang terakhir ini kita berbicara tentang hikmah dari sebuah cerita fiksi. Hikmah itu adalah sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya dari sebuah cerita fiksi yang kita baca. Oke, ada pertanyaan tidak untuk materi kita kali ini? Jika ada pertanyaan, kalian bisa membaca lagi materinya, kemudian bisa menghubungi Ibu Devi jika ada pertanyaan tentang cerita fiksi. Oke, mudah-mudahan kalian dapat memahami pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat belajar.